Mudah-mudahan kita takut boleh, tapi jangan terlalu takut tuh. Takut sama virus corona itu makhluk Allah, ciptaan Allah tuh. Kita wajib takut sama yang menciptakan virus corona. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketakutan kita melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik tuh. Ini sekarang lagi zaman serius, banyak orang ngeyel orang tuh, ya Allah. Tuh, apa sih emang corona? Tuh, ada yang ngeyel bilangnya. Apa sih corona? Itu kolor jeng celana. Tuh ngeyel bilanginnya. Tuh penyakit dimain-mainin tuh. Tuh. Corona, kata corona tuh. Kolor jeng celana. Apa corona? Kolor nona-nona. Jadi ngeyel orang tuh penyakitin, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik, nenek emang nggak tahu. Emang corona orang mana sih? Nah, itu beli pusing lagi, nenek udah tahu. Orang namanya cakep banget, kita perempuan tuh orang mana katanya? Ya Allah ya Karim tuh. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ketakutannya kita ini menambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah ya yang tidak menyenangkan bagi kita nih umat manusia nih tentunya. Apa yang pertama yang kurang enak? Musibah. Masya Allah. Musibah mana-mana enak, kagak enak tuh. Naudzubillah min dzalik. Saya penyakit masalah 7 bulan, naudzubillah min dzalik. Luar biasa. Alhamdulillah dengan izin ridha Allah saya bisa bertemu lagi dengan Bapak semua di sini. Mudah-mudahan kita dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa sih musibah? Musibah adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Tuh musibah namanya. Tuh. Ingat, musibah terjadi atas kehendak Allah. Biar itu virus corona dekat sama kita, kalau bukan kehendak Allah nggak akan kena. Insya Allah. Lagi yang namanya musibah bukan corona doang. Tuh, saking takutnya corona jatuh tuh, kan jadi repot jadinya. Tuh, gara-gara virus corona tuh musibah tuh. Ingat, di dunia ini apapun yang terjadi, musibah apapun itu, apa gunung meletus, banjir, penyakit, ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin Allah. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada musibah bagi manusia, tidak akan musibah menimpa seorang melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atas izin Allah tuh. Akan tetapi yang namanya virus corona itu ternyata penyebabnya manusia tuh. Manusia juga ujung-ujungnya, bukan Allah. Allah mah jangan salahkan. Allah yang mengizinkan, tetapi penyebabnya manusia. Kenapa corona itu ada? Kenapa banyak orang yang kena? Naudzubillah min dzalik. Ini atas izin kehendak Allah tuh. Kenapa bisa sampai ada virus corona? Banyak manusia yang lalai sama Allah, menjalankan perintah Allah, kadang jalan, kadang kagak, bahkan meninggalkan perintah Allah, menjalankan larangan Allah. Masya Allah tuh. Contohnya apa? Virus corona terjadi karena manusia memakan makanan yang haram tuh. Masya Allah, tikus dimakan, kayak nggak ada daging lain itu. Yang kebo kayak apa, kayak kambing, kayak tikus, kodok, tuh ular. Bahkan di virus corona ini penyebabnya kampret. Nauzubillah. Kan makanannya haram semua yang Allah larang dimakan, tapi dimakan. Tuh, berarti penyebabnya adalah manusia sendiri tuh. Ia memakan makanan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Sampai tikus masih hidup ditelan. Masya Allah. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asaba min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa artinya? Dan segala musibah yang terjadi menimpa seseorang adalah disebabkan oleh perbuatan manusia.
disebabkan oleh tangan manusia tuh. Wa yafu an kasir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan orang tersebut. Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 30 tuh. Ternyata penyebabnya manusia. Tapi sayang, yang kena bukan orang yang zalim doang. Yang kena bukan orang yang maksiat doang. Yang kena bukan orang yang enggak pernah sholat, yang enggak pernah ngaji, yang enggak pernah kumpul begini. Orang yang baik, orang beriman juga ikut kena tuh. Naudzubillahi min dzalik tuh. Makanya kenapa Allah ciptakan corona ini? Tentunya tidak lain sebagai ujian kita bagi orang yang beriman. Ujian bagi orang beriman tuh. Jangan orang kepedean tuh. Sholat kagak, ngaji kagak, kumpul ngeriung gini kagak tuh. Taraweh kagak tuh. Ke masjid kagak. Pas kena musibah corona, ya Allah gua lagi diuji. Palu peang dasar. Ujian mah bagi orang yang beriman. Tuh. Kalau orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah taat sama Allah, bukan ujian. Lah itu mah aja. Nah untuk mudah-mudahan kita tergolong orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesabaran sama Allah, tidak hanya sabar, mudah-mudahan kita lulus daripada ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang kedua, apa yang kedua? Bala. Bala ini ujian. Bisa penyakit dan sebagainya. Apa sih bala atau ujian ini? Bala atau ujian yaitu sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa keterlibatan manusia. Tuh. Itu namanya bala. Kan kita suka doa, Allahumma talak bala, tuh, agar kita menolak bala. Penyakit, musibah dan sebagainya. Tuh. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apal banget itu mah. Surat apa? Iya, surat Al-Muluk, Tabarok, ayat kedua. Apa artinya? Allazi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Tuh Masya Allah. Jadi Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan seorang itu sebagai ujian. Kita yang hidup diuji sama Allah. Orang yang sampai hidup kemudian sakit sampai meninggal dunia juga itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuh. Siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya? Apa amal solehnya? Tuh pasti. Jangan sampai kita melaksanakan daripada amal salahnya. Amal soleh, amal kebaikan. Amal yang salah, amal yang keburukan, yang nggak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Tuh Masya Allah. Adapun yang ketiga, kita cepetin jangan lama ya. Yang ketiga, sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa seorang, yaitu yang ketiga adalah fitnah. Naudzubillahi min dzalik tuh. Apa sih fitnah? Fitnah adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak enak, yang menimpa seseorang maupun kelompok seseorang, tetapi dia tidak melakukannya. Tuh naudzubillahi min, namanya fitnah. Ini zaman sudah termasuk zaman banyak fitnah. Naudzubillah tuh. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tuh zaman fitnah sekarang tuh. Saling curiga curigai saudara sama saudara, tetangga sama tetangga, anak sama orang tua, murid sama guru curiga. Tuh. Apalagi orang yang jauh dari jauh tuh. Takut. Naudzubillah, sekarang banyak orang takut. Saudara jauh main.
Ya, jangan selamat tak corona. Tuh saya curiga. Memang kita udah kayak najis banget rumahnya kagak berselamat. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Ini zaman fitnah. Bahkan ada orang yang meninggal dunia udah corona aja nauzubillah. Padahal emang udah penyakit jantung umurnya 70 tahun. Belum tentu penyakit corona. Ya Allah, ini zaman fitnah. Sama saudara nggak mau kumpul, nggak mau ketemu. Kesana zaman. Udah ngomongnya kita mah di kaca aja. Itu fitnah namanya. Tuh. Saling menyalahkan satu sama lain, mudah kita keluar dari fitnah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tuh. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan, dan peliharalah diri kamu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang yang zolim-zolim aja. Tuh. Di antara kalian, wa'lamu annallaha sadidul iqab. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala amat berat siksaannya. Naudzubillahi min dzalik. Tuh, banyak zaman fitnah sekarang. Ya, anak sama orang tuanya udah gak mau salaman. Ada yang pakai sikut doang. Ada yang pakai kaki doang, naudzubillah. Ini songong banget ini anak. Jangan fitnah. Tuh. Murid pengen ketemu gurunya susah ngumpet. Jangan masuk ya, ada corona. Tuh, jangan fitnah. Naudzubillah min dzalik. Sampai meninggalnya pun ya Allah. Pada orang itu belum tentu meninggal karena corona. Orang takziah kagak mau. Tuh. Enggak ditaziahin naudzubillah. Padahal belum tentu. Makanya ini berarti penting banget kalau orang meninggal, mulai kita mah jangan ya. Ini khawatir fitnah. Ini karena corona, benar-benar dicek ini kedokteran. Ini bukan penyakit corona, orang sakit tipes. Tuh, diberikan aja sebelum jelas tuh kemarin tuh macam blur, nggak jelas. Ada yang kata corona, ada yang kata tipes, udah macam-macam orang tuh, blur tuh. Tahun bojong blur juga. Ya, orang udah 60 tahun udah tua meninggal corona, nggak ditaji apa itu? Ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Sampai pengajian digubarin. Ya Allah. Kemudian kita main nih, jangan pada gubarin. Ya, mau digubarin kita udah pulang duluan. Ya, mudah-mudahan kita dipelihara Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak sholat di masjid, enggak sholat di majelis taklim, mudah-mudahan kita taat sama Allah, kita kerjakan perintah Allah di rumah. Mudah-mudahan kita terus berdoa. Ini alhamdulillah malam minggu terus dalam Ratibul Hadat. Kalau bisa baca tiap hari nih. Baca tiap hari. Ya. Kalau kepanjangan gampang. Bacanya apa? A'udzubika limatillahit tamati min syarri ma khalaq. Ini doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan susah-susah. A'udzubika limatillahit tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Tuh. A'udzubika limatillahit tamati min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk Allah. Tuh, ini virus kan kejahatan makhluk Allah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ratibnya tiap hari. Kalau ratib atas nggak apa-apa. Di dalam pendudukan juga boleh. Karena dua-duanya Masya Allah. Ini karomahnya luar biasa. Selain rezeki kita lancar, Ratibul Hadat tentunya pencegahan diri dari berbagai penyakit. Bukan cuma corona doang. Apa juga pencegahan. Apalagi Ratibul Atas, Masya Allah. Bukan cuma pelindungan doang, tapi bisa ngegetok juga kalau orang zalim mah. Kalau orang jahat mah insya Allah kita salawat dulu ya. Mudah-mudahan salawat ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sibuk corona, jadi sibuk pada malam ini pada bulan udah bulan Saban. Besok udah bulan Ramadan. Sibuk corona jadi lupa sama Saban apa Ramadan. Puasa udah lupa, lebaran apalagi kayaknya tuh. Naudzubillahi min dzalik. Ini bulan Syaban, bulannya Rasulullah. Kita banyak bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini salawat insya Allah dapat menghindarkan diri kita dari penyakit corona. Bahkan berbagai macam penyakit ya, yang udah hafal alhamdulillah. Kita akhiri dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina
lagi berapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini juga boleh dibaca tiap hari. Kalau kita tahu makhrajnya, tahu artinya, tahu maknanya, kita menghayati betul-betul, kita mohon sama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibil qulubi wa dawaiha, yang merupakan obat dan penyembuh hati kita. Jadi obat. Ya. Wa afiyatil abdani wa sifaiha, penyehat dan penyembuh badan kalau kita sedang sakit. Wa nuril absari wa diyaiha, yang merupakan cahaya yang sinarnya Masya Allah, yang merupakan penjamin kesehatan, penjamin kesehatan jasmani dan rohani, bahkan kebutuhan makanan kita. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dan limpahkanlah kesejahteraan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan keselamatan ini kita baca. Mudah-mudahan keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan terhindar dari berbagai penyakit, wabil khusus penyakit corona dan virus-virus yang lainnya. Kita mohon kepada Allah, kita bacakan surah Al-Fatihah. Mulai hari ini, saat ini, kita mohon kepada Allah agar Allah mengangkat wabah ini secepatnya dari kampung kita, dari kota kita, dari negara kita, bahkan berbagai negara. Mudah-mudahan dengan ujian ini kita tambah sabar, lulus dari ujian ini, terhindar dari berbagai penyakit. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf, dan Allah yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.